Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita, atas segala kenikmatan yang kita miliki, yang kita rasakan. Semoga kita bisa istiqomah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal kebaikan, pahala yang kelak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling mulia, dialah utusan yang paling amanah, dialah manusia yang paling takut kepada Tuhannya. Dia yang tidak bosan-bosan, tidak jemu untuk menasihati umatnya. Dia yang paling sabar terhadap segala hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang paling bisa bersyukur kepada Sang Penciptanya. Dia manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia derajatnya. Semoga kita bisa mengikuti, mencontoh, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kita menjadi manusia yang dianggap, diakui sebagai umatnya. Dan kalau bisa kita menjadi manusia umat yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Atas segala nikmat dan karunia ini, atas segala rizki yang terlimpahkan kepada kita yang tiada henti, atas segala apa yang kita rasakan, yang kita miliki dalam kehidupan ini, maka selayaknya kita bersyukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan layaknya pula kita menjadi hamba-hamba yang mencintainya. Kalau kita diberi oleh seseorang, entah itu saudara, entah tetangga, entah orang tua, dijamin perekonomiannya, misalnya diberikan uang setiap hari atau dikasih rumah untuk jangka waktu tertentu, bahkan untuk seumur hidup pun, atau diberi kendaraan yang mewah, maka tentu kita mencintai orang yang memberi berbagai kenikmatan ini, orang yang menjamin rezeki, orang yang memberikan kita rumah, orang yang memberikan kita kendaraan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Sang Pencipta yang memberikan kita kehidupan, yang mengatur nafas kita, yang memberi kita rizki setiap saat, yang tidak pernah menyia-nyiakan kita, yang mengurusi kita, yang mengatur alam semesta ini? Harusnya kita cinta yang terbesarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita akan membacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Dengan berbagai kenikmatan yang dimiliki, yang dirasakan, dinikmati oleh manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya, memberinya kehidupan, memberinya kekuatan, memberinya akal fikiran, memberinya hati nurani untuk merasakan, memberinya panca indera untuk melihat, untuk mendengar, untuk merasakan. Tapi di antara manusia, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah andada. Andada itu jamak dari niddun, nidda. Nidda itu tandingan. Jadi walaupun sedemikian luasnya rizki Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terputus, tidak pernah terlepas kita dari peran serta dari Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi kita. Tapi di antara manusia, wa minan nas may yattahidu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbuatan syirik. Syirik dalam hal mencintai. Mencintai apapun di situ. Andada, niddan, tandingan, apapun itu. Entah itu raja, penguasa yang dia taati, dia patuhi, dia hormati, dia agungkan, atau sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan dan sebagainya. Mereka menjadikan itu semua sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka menyadari semua nikmat yang mereka miliki, yang mereka rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya dengan orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat besar, lebih besar lagi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelak yang akan menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir ini, orang-orang zalim ini. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba. Dan seandainya engkau melihat orang-orang zalim itu yang menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibilang zalim? Zalim lawan kata dari adil. Adil harusnya karena kita mendapat rizki ini dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mengatur alam semesta ini. Kita bernapas karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Gak ada orang itu bisa mengatur nafasnya sendiri. Ketika tidur, gak ada orang itu bisa mengatur nafasnya sendiri. Di luar kesadarannya, gak ada orang yang bisa mengatur detak jantungnya sendiri. Lalu dia menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zalim. Orang yang adil kalau dia merasa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya, kenikmatannya, rizkinya, kesehatannya, kekuatannya, akal sehat, pikirannya, hati perasaannya, panca inderanya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa syukurnya diberikan hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Tentu rasa cintanya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia membuat tandingan yang dia cintai sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya dibagi dua. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, tapi dia mencintainya dibagi. Ada sebagian dari rasa di dalam hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dibagi menjadi mencintai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang enggak punya andil apa-apa dalam kehidupannya. Maka dia disebut zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita belanja buah-buahan, dapat semangka, dapat nanas, dapat apel, dapat jeruk, kita beli dari tempat jualan buah, kita bayarnya ke toko besi, itu tidak adil. Itu namanya zalim. Karena yang memberi adalah dari toko buah, kita mengambilnya dari toko buah, kita bayarnya ke toko besi. Bagaimana mungkin orang bisa seperti itu? Demikian juga orang sudah merasakan kenikmatan, kehidupan, kesehatan, kekuatan, kecerdasan, perasaan, panca indera dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, malah menyembahnya, mencintainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai orang zalim. Nah, kelak penyesalannya, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab. Ketika orang zalim itu kelak di akhirat sudah melihat adabnya, belum masuk neraka, sudah melihat adabnya, kelak dia akan masuk neraka, dia menyadari annal quwwata lillahi jami'ah. Ternyata semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, kekuasaannya, jabatannya sudah berlalu, hilang. Enggak ada pengaruhnya di hari kiamat. Yang bisa menyelamatkannya adalah keimanan dan amal solihnya. Maka mereka baru menyadari sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berat, besar adabnya. Pengertian, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, sesembahan yang dicintai, yang diagungkan, yang ditaati, yang dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pengertian bahwa di antara orang itu menjadikan sesuatu tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang tandingan itu dia cintai, tadi cintanya menjadi dibagi dua. Dia menyadari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dia Sang Pencipta memberi rizki, tapi dia menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dibagi menjadi dua. Allah disamakan dengan makhluknya. Allah disamakan dengan makhluknya. Atau pengertian yang kedua, orang-orang yang zalim ini, yang musyrik ini mencintai Allah sebagaimana orang mencintai selain Allah, mencintai sesembahannya, mencintai apa yang dia agungkan ini, yang selain Allah, sebagaimana cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu lebih berat, lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandung pengertian, kemungkinan pertama bahwa cintanya orang beriman itu lebih besar
cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya orang yang berbuat syirik tadi. Pengertian yang kedua, cintanya orang yang beriman itu tulus, murni, ikhlas, tidak ada tandingan. Maka dia berikan seluruh cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada gangguannya, gak ada dibagi menjadi dua. Maka semuanya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manusia saja, dia yang berjasa, dia yang menjamin kehidupan seseorang, memberikannya rizki misalnya, memberikannya rumah, memberikannya kendaraan, pakaian dan sebagainya, malah orang itu lebih menyukai, lebih mentaati, lebih mencintai dengan orang yang gak punya jasa apa-apa terhadap dirinya. Orang yang diduakan seperti ini saja, manusia saja tidak akan terima, apalagi sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini adalah kedzaliman yang paling besar. Makanya dalam surat Luqman disebutkan innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu kedzaliman yang sangat besar, yang paling besar. Maka penyesalannya sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 98, ketika di hari kiamat, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah kami karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala itu dalam kedzaliman yang sangat nyata, tersesat dalam kesesatan yang sangat nyata. Itnusawwikum birabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian sesembahan dengan Tuhan semesta alam. Sesembahannya entah itu pohon, entah itu manusia, entah itu bintang, entah itu matahari, entah itu bulan, dia menyamakannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyesalannya di hari kiamat. Kalau dalam surat Al-An'am ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang paling berjasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kegelapan dan cahaya, ya'dilun, membuat sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Maka itulah kesalahan terbesar orang-orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat kedzaliman yang paling besar. Ini kesyirikan yang menjerumuskan manusia karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengandalkan kecintaan mereka kepada makhluk itu, mereka anggap bisa mendatangkan manfaat, bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat As-Sajdah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi. Kalian
enggak punya pelindung dan tidak punya pemberi syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadzakkarun. Kenapa mereka tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Yang kita selalu ucapkan di pembukaan setiap pembahasan ini, bahwa kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan serta-merta kalau kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW langsung diberi. Orang yang minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, orangnya harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberi syafaat sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW tergantung juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa serta-merta, apalagi selain itu. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 51, wa anzir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengannya, dengan Al-Quran ini, orang-orang yang takut kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat di hadapan Tuhan mereka. Laisa lahum min dunihi, gak ada selain Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan pemberi syafaat. Gak ada yang bisa melindungi, gak ada yang bisa mereka andalkan. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surat Az-Zumar ayat 43, amit takhadu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat? Jadi syafaat itu ada yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Kalau kita minta syafaat kepada orang-orang yang tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai yang memberi syafaat? Qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. Berhala, patung yang mereka sembah, katakanlah kepada mereka, apakah mereka tetap akan menjadikannya pemberi syafaat, padahal yang mereka andalkan itu la yamlikuna syai'a, tidak menguasai apapun sedikit pun, wala yaqilun, punya akal pun juga tidak. Kita ingin mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, ada sarananya. Seperti tadi, ingin mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. As'adu, orang yang paling berbahagia. Asy'adu man min syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ikhlas dalam peribadatan, yang percaya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syafaat dari Al-Quran. Al-Quran memberi syafaat kepada yang membacanya. Orang yang ikhlas membacanya lillahi ta'ala, mempelajarinya, mengamalkannya, mentadaburinya, mendakwahkannya. Berarti tidak bisa seseorang itu menganggap sesuatu atau seseorang yang lain itu bisa langsung memberinya syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain, orang yang punya prestasi yang sangat tinggi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa menikmati ibadahnya menjadi sebuah kenikmatan, salat itu menjadi sebuah kenikmatan. Ketika dia puasa merasa nikmat, ketika dia baca Quran merasa tenang, merasa nikmat dengan keimanannya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabda, la yajidu halawatal iman illa man kana fi salasu hisol. Atau dalam lafal yang lain, salasun
man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 sifat yang kalau orang itu punya ketiga-tiganya, dia mendapati manisnya keimanan, nikmatnya menjadi hamba yang beriman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai selain keduanya. Allah dan Rasulnya yang dia cintai. Yang kedua, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai seseorang, cintanya kepada orang itu didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa an yakraha an yarji'a fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu. Dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah iman. Kama yukrahu atau kama yakrahu an yulqa finnar, sebagaimana dia benci, dia takut kalau dia dilemparkan ke dalam api. Dia tidak mau kembali kepada kekufuran setelah dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, petunjuk yang menjadikan dia beriman, sebagaimana dia tidak mau dimasukkan ke dalam neraka, api yang menyala. Maka orang yang model seperti ini, mempunyai sifat seperti ini, ciri orang yang mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan, menghalangi karena Allah, faqad istakmala al-imanu, maka sungguh sempurna keimanannya. Dan dalam hadis yang lain, ma tahabba rajulani fillahi illa kana afdaluhuma asaddahuma hubban li sahibihi. Tidaklah 2 orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling utama adalah yang paling besar cintanya kepada orang lain, tapi atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi orang yang mencintai Allah dan membuat tandingan, mungkin dia punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang-orang musyrikul Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu ketika ditanya siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menghidupkan dan mematikan mereka, siapa yang memberi rizki, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka mempunyai rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak murni, tidak sempurna karena mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala, membagi cintanya kepada berhalanya, kepada Tuhannya yang lain, kepada apa yang dia agungkan. Lalu yang kedua adalah mahabbatu ma yuhibbuhullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bukti keimanan kita sebagai orang Islam, mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada banyak. Ada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat ketaatan. Allah mencintai orang yang berbuat melakukan ibadah. Allah mencintai orang yang berbuat sedekah. Allah mencintai orang yang menjaga hukum-hukum Allah. Allah mencintai orang yang menegakkan hukum-hukum Allah. Maka adalah cinta palsu, atau kalau tidak bisa dikatakan sebagai keimanan palsu, kalau dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak suka kalau syariat Allah ditegakkan. Kalau ada orang yang melaksanakan syariat Allah malah dia benci. Kalau ada orang yang membenci pelaksanaan syariat Islam yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan berarti cintanya cinta yang tidak asli. Karena tanda sebagai dia cinta kepada Allah, harusnya dia cinta syariat Allah itu ditegakkan.
hukum Allah itu ditaati, dipatuhi. Itu perbuatan. Ada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah, Madinah. Orang cinta dengan tempat itu, mencintai negara-negara orang yang Islam. Orang Islam di dalam tempat-tempat suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat, ada mencintai bahkan manusia. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul, mencintai para nabi dan rasul, mencintai orang-orang yang soleh. Lah kalau ada orang yang katanya cinta kepada Allah, membenci orang-orang yang soleh, membela orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka cintanya berarti bukan asli atau palsu, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai juga waktu-waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai kita kedatangan bulan Ramadan, mencintai, menunggu-nunggu untuk beribadah di dalamnya. Ada bulan haji karena di dalamnya ada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fihi, cinta karena Allah dan untuk Allah. Yaitu tadi mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala dan demi kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat dia terjerumus ke dalam kesyirikan adalah al-mahabbah ma'allah, orang yang mencintai bersama-sama dengan dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah dan di sisi yang lain dia mencintai sesuatu yang lain, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang terjerumus ke dalam cinta dunia, cinta kelompoknya sendiri, cinta keluarganya, tapi melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi prestasi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menghamba karena dengan penuh rasa cinta. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlakukan dengan lemah lembut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Ini puncaknya. Khalilullah, kekasih Allah. Kalau dalam dalil Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari Nabi Muhammad SAW? Mimman aslama wajhahu, yang menyerahkan ibadahnya, wajahnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Wa huwa muhsin, dan berbuat baik, beriman, beramal soleh, berbuat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Maka ending ayatnya wattahadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Berarti bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi juga Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling dicintai, dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mudah. Orang dipilih itu kan kayak disaring. Orang disaring itu kan diseleksi. Dalam surat Ali Imran ayat 33 disebutkan, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan keluarga Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ibrahim.
wa ala Imrana alal alamin, dan keluarga Imran dari seluruh manusia di alam semesta ini. Tapi untuk menjadi manusia pilihan ini ada ujiannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, kalimat jamak, dengan ujian-ujian. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim lulus dengan semua ujian itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama, karena lulus Nabi Ibrahim dijadikan qala inni ja'iluka imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menjadikanmu sebagai pemimpin. Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bukan hanya saya, keturunanku juga jadikan dia pemimpin. Qala la yanalu ahdid dzalimin, tidak ada yang bisa mendapatkan janjiku bagi orang-orang yang zalim. Selama mereka ikut aturanmu, ikut contohmu wahai Ibrahim, maka mereka akan mendapat kedudukan sebagai pemimpin. Kalimatin, ujian ini ada yang menafsirkan macam-macam, yaitu ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ada yang memasukkan ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pelaksanaan khitan, dia dalam keadaan sudah tua. Ada yang mengatakan diuji Nabi Ibrahim ketika dia dibakar oleh kaumnya, dan berbagai ujian ketika Nabi Ibrahim harus merelakan Ismail dan ibunya Hajar ditinggal di Mekah sendirian, ditinggal di tanah yang tandus yang gersang. Itu ujian-ujian semuanya Nabi Ibrahim melewatinya, lulus. Dulunya Nabi Ibrahim lama tidak punya keturunan, maka dia berdoa Rabbi habli minas solihin. Ingat, doa orang yang soleh, doa seorang nabi itu tidak melulu dunia. Kalaupun dia minta keturunan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah aku keturunan dari orang-orang yang soleh. Tidak hanya pengen anak yang pintar, yang cerdas, yang kuat, tidak, tapi yang soleh, yang bermanfaat dalam agamanya. Fabasyarnahu bihulamin halim, maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang sangat menyenangkan ini, sangat tampan ini, sangat lemah lembut ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya, karena dia lama enggak punya anak, diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu rasa cintanya terbagi kepada anaknya, maka dia diuji. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya sudah bisa berjalan, sudah bisa lari-lari, sedang lucu-lucunya, sedang cinta-cintanya kepada anaknya, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia masih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka, wahai anakku, saya mimpi, dalam mimpi aku disuruh menyembelih kamu. Fangdur madza tara, maka apa pendapatmu tentang mimpiku ini? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika punya anak, apakah rasa cintanya masih murni kepada Allah Subhanahu wa taala atau sudah terbagi kepada anaknya? Disuruh menyembelih anaknya. Bisa saja Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya ketika tidur, nggak sadar disembelih, boleh saja. Tapi dia ingin anaknya itu ikut dalam ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya, wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Karena anaknya orang yang berilmu juga, anak yang taat, yang cerdas, yang alim, maka dia berkata, wahai abah, wahai bapakku, qala ya abatif almatu maru, wahai ayahku, lakukan apa yang kau perintahkan. Kita sama-sama melakukan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh
kaumnya mereka berkata, qalu harikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar ini karena dia menghancurkan berhala-berhala kita. Tolonglah berhala-berhala kalian dan in kuntum fa'ilin, kalau kalian ingin melakukan. Maka Nabi Ibrahim apa? Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat malaikat pun datang ingin menolongnya. Wahai Ibrahim, apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu ingin diselamatkan? Apakah ingin ditolong? Maka Nabi Ibrahim menjawab, kalau kamu yang datang mending gak usah. Cintaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdakwah ini karena Allah, gak ada urusan dengan yang lain. Maka firmannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ini yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Itulah Khalilullah, kekasih Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita, semoga menjadi semangat kita untuk menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.